Oh, oke, udah. Oke, kita lanjutkan kembali Ya. materinya tentang mikrotik. Baik. Masuk ke materi yang pertama dulu. Jadi tujuan daripada training ini, goalnya adalah pertama memahami konsep jaringan dan pengenalan mikrotik. Itu jelas yang poin pertama. Terus yang kedua, familiar dengan router buat mikrotik, mulai dari pengenalan tipe mikrotik gitu ya, terus topologi sampai kepada tipe-tipe mikrotik yang perlu kita implementasikan. Karena di setiap instansi atau di setiap kebutuhan pasti berbeda kebutuhannya. Kalau kita misalnya ruang lingkupnya kantor dengan tipe mikrotik yang sedang juga sebenarnya udah cukup ya. Jadi balik lagi ke jumlah user nantinya. Dan Jumlah user targetnya ya. mampu melakukan konfigurasi, instalasi, dan troubleshooting. Nah ini di sesi praktek nanti konfigurasinya. Dan yang terakhir dapat mengimplementasikan mikrotik di lapangan atau Oke. tempat kerja. Nah ini yang paling utama. Jadi selesai pelatihan ini, ya mungkin di pertemuan 6 ya, pertemuan 6. Nah ini Sudah. Mas Depa sudah bisa Ya. mengimplementasikan feature-feature mikrotik gitu. Ada di sana mikrotik ada berapa ini, berapa Apa tuh? terbuat? Ada satu atau Satu aja, satu router board aja. oh gitu. Ya Ya, berarti RB, nah, RB berapa ya? 750 kalau nggak salah. RB 750. Iya iya. Ah, ah, ah. Oke boleh nggak apa-apa. Nanti untuk Ya. latihannya ngeremot ke mikrotik yang saya aja nantinya. Oh, ngerja remote situ aja. Ya jadi nanti Tapi bisa nanti sekalian apa namanya bisa apa namanya remote saya punya juga apa bisa remote yang mikrotik sini juga ya. bisa bisa bisa. Ah, Jadi ah. nanti sistemnya bolak-balik aja. Jadi Iya bolak-balik. ya saya yang remote yang di sana, kemudian Iya iya iya. di tempat Mas Rifa juga Iya iya. Iya. remote ke sini gitu. Oke, itu goalnya. Jadi yang utama bisa mengimplementasikan. Kita masuk ke materi teori yang pertama tentang pengenalan jaringan. Nah, ini ada beberapa poin yang akan kita bahas juga, mulai pengertian tentang jaringan komputer itu sendiri dan jenisnya, kemudian penjelasan OSI layer. Nah, hanya OSI layer di sini saya tidak membahas sampai 7 layer, tapi Iya iya. 1, 2, 3 karena mikrotik itu memang posisinya nanti ada di layer ketiga ya. Jadi ini sekilas saja sih tentang OSI layer karena nanti kita banyaknya konfigurasi praktek. Terus di sini juga ada penjelasan IP address dan subnetting, ini juga sekilas saja. Iya. Nah, Sekilas. banyaknya nanti di sini di NAT dan implementasi mikrotik seperti itu. Kalau ini nanti ketika ada kasus blocking di mikrotik nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama untuk jaringan komputer itu sendiri secara definisi dia diartikan sebagai kelompok komputer yang saling dihubungkan satu sama lainnya menggunakan suatu media dan protokol komunikasi tertentu. Nah, medianya di sini ada dua jenis, ada menggunakan media kabel LAN atau bisa juga menggunakan media wireless. Kemudian protokol komunikasinya kita standar menggunakan TCP IP sebagai pertukaran komunikasi data. Nah, jadi intinya dari jaringan komputer ini sebenarnya yang paling utama adalah kita bisa menghubungkan satu atau minimal dua atau lebih dari Lebih komputer itu. ya. Makanya saya gambaran utamanya seperti ini. Jadi contohnya di sini ada dua buah jaringan, ada jaringan LAN, anggaplah di sini disebutnya LAN 1, kemudian yang di sini LAN 2 ya. Anu. Nah, untuk komunikasi LAN 1 dan LAN 2 supaya bisa terhubung, kalau jaraknya memang masih dekat antar gedung lah misalnya ya. Nah, kita bisa menggunakan Ya. kabel kan. Kabel. Ya. Tarik kabel, saya anggap 100 meter ya udah dari gedung 1 ke gedung 2 kita tarik kabel gitu kan. Kabel ya. Tuh, tapi kalau jaraknya misalnya lebih dari 100, anggaplah 1 kilo, ya kita bisa memanfaatkan wireless.
dengan istilahnya point to point seperti itu. Tapi kalau jaraknya lebih dari itu, nah, solusi yang digunakan biasanya menggunakan VPN. Jadi ini juga termasuk materi yang nanti kita akan bahas. Jadi VPN ini merupakan solusi bagaimana menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Tentunya kalau kita implementasi VPN harus ada dua router di mikrotik A dan mikrotik B. Ya. Sebenarnya bisa satu router, jadi di mikrotik kantor pusat, misalnya contoh di BKD Ambon, router utamanya menggunakan RB750. Nah, nanti di kantor yang kedua, bisa aja nggak perlu ada mikrotik, tapi sistemnya dia remote to site. Jadi yang mengaksesnya itu bukan router to router, tapi klien langsung ke router gitu kan. Nah, itu sistemnya nanti. Jadi ada dua jenis VPN itu ya. Ini gambarannya, ada remote to site, kemudian satu lagi ada site to site. Ya. Nah, manfaat berbagi resource ya, artinya manfaat jaringan itu diantaranya berbagi resource, sumber daya jaringan, file sharing, printer, kemudian mapping drive dan lainnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan dengan menggunakan media tadi, dua media tadi, kabel maupun LAN. Nah, kalau di mikrotik yang tipe RB750 tadi, kurangannya memang tidak punya wireless. Jadi nggak ada wireless. Ya, dia hanya kabel aja. Kabel saja, kecuali kalau menggunakan tipe yang saya praktek ini. Nah, kebetulan tipe yang saya praktek menggunakan wireless 2,4 GHz. Nah, ini Mas. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya. Nah, ini ya. Oh iya. Nah, ini ceritanya. Nah, ini udah maksudnya udah terpasang wireless cut-nya, wireless LAN-nya gitu. Jadi mikrotiknya bisa di wireless juga ya? Bisa. Jadi mikrotiknya bisa sebagai pemancar sinyal gitu. Pemancar juga. Tuh, seperti WiFi lah. Ya, tersambung sama jaringan yang kabel juga. Bisa tersambung dengan jaringan kabel. Betul. Kabel juga. Jadi yang satu misalnya kita setting untuk jaringan wireless yang untuk khusus HP gitu ya. Kamu, nah yang kabelnya nanti diperuntukkan untuk staff gitu ya. Nah, nanti PC-nya bisa tersambung. Bisa ya. Tuh. Tapi mikrotik yang ini aja. Yang tipe ada istilahnya mah. Jadi kalau di mikrotik, bentar saya ini dulu. Ini ada catatan. Nah, jadi tipe yang ada wirelessnya itu biasanya RB951UI. Nah, ini. Jadi dia menggunakan satu wireless. Jadi kodenya itu nanti ada di sini. Ada keterangannya itu satu. Ya. Nah, ini ada artinya ada satu wirelessnya. Nah, kalau ada tipe yang ini, ya seperti di tempatnya Pak Ripal. Nah, ini kan ujungnya itu dia 0 gitu ya. Nah, berarti artinya 0. Berarti 0 wireless. 0. Jadi tidak ada di sini. Tidak ada wireless. Nah, ini pemahaman dari sisi pengkodeannya gitu kan. Jadi kalau nanti ada tipe yang lain, misalnya ada RB952 misalnya gitu ya. Ada ya yang dua ya wirelessnya? Ada yang dua. Jadi menunjukkan dalam satu router bot itu dia punya dua wireless ya? Betul, punya dua wireless. Berarti bisa dua SSID ya, Mas? Betul, bisa dua SSID. Oh, bisa. Ya. Dalam satu mikrotik router board itu ya? Ya, karena di sininya dua. Ada dua wireless gitu kan. Nah, jadi tergantung. Bagus gitu ya. Jadi hemat budget sebenarnya. Hemat budget ya. Karena kan begini, kalau kita beli yang RB750 kan berarti kita harus beli wireless lagi. WiFi. Nah, jadi perhitungannya sebenarnya dari sisi kelebihannya, dari sisi budgeting sih lebih hemat sebenarnya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas di spesifikasi produk ya untuk materi yang itu. Nah, oke, masuk ke materi selanjutnya untuk
tadi pengertian, sedangkan sekarang untuk jenis jaringannya. Nah, untuk jenis jaringan dibedakan berdasarkan tiga, ada berdasarkan area, berdasarkan media, sama berdasarkan sistem. Kalau berdasarkan area tadi bisa dibahas ada jaringan LAN, cakupannya ya lebih dari 100 meter ya, bisa 150 masih dikategorikan LAN ya. Kalau MAN ini Metropolis Area Network, jangkauannya sudah luas lagi. Ya, Oh. jadi ini lebih cocok diimplementasikannya ya tadi menggunakan VPN gitu ya. Jadi dia antar kota lah kalau Metropolis Area Network gitu. Nah kalau WAN itu sendiri ya jaringan global. Ya salah satu contohnya jaringan internet seperti itu. Nah Ya, sedangkan berdasarkan media, ini tadi udah ya, dibahas, ada kabel, ada wireless. Nah untuk dari sisi kabel, sebenarnya untuk teknologi yang sekarang untuk di outdoor-nya kan koneksi point to point-nya menggunakan fiber optik. Ya, ini apa listriknya. Tapi kalau untuk di indoor-nya itu cukup menggunakan kabel UTP udah cukup gitu kan. Pakai Cat 5 atau Cat 6 boleh. ya, ya. Nah, yang wireless tadi udah disinggung dari sisi frekuensi untuk di jaringan indoor menggunakan 2,4 GHz ya. Ya, ya. Jadi kalau di kantor kita setting yang frekuensi 5 GHz, ini ada sih sekarang hanya kliennya belum pada support. Jadi klien-klien laptop kan masih kebanyakan di frekuensi 2,4 receiver-nya. Belum bisa 5 GHz gitu. Jadi disarankan ya kalau untuk setting wireless carinya yang 2,4 dulu gitu. 2,4 tuh Ya, 2,4 giga frekuensinya. Bermainnya di frekuensinya. 2,4. Ya. Kenapa ya, Mas? 2,4. Karena perangkat-perangkat yang ada di jaringan seperti laptop itu kan masih Oh supportnya iya, ya, 2,4. 2,4 nerima sinyalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau pakai yang 5 GHz harus beli Iya, USB receiver yang support 5 GHz gitu. Jadi sementara sih kalau di indoor sih masih menggunakan 2,4 gitu. Sedangkan berdasarkan sistem terdiri dari dua juga, peer-to-peer sama client server. Nah, yang dimaksud dengan peer-to-peer di sini artinya bukan hanya satu ke satu, tapi bisa saja peer-to-peer itu satu ke banyak, tetapi tidak ada yang dijadikan server dalam jaringannya. Ya, salah satu contoh aplikasi lah, aplikasinya hanya di-share data aja. Kayak aplikasi Microsoft Access kan supaya bisa dipakai banyak kan harus di-sharing. Tapi tidak ada yang dijadikan server aplikasinya. Nah, itu kategorinya peer-to-peer juga gitu ya. Nah, kalau client server ini kategori jaringan yang memang sudah ada servernya. Jadi difungsikan sebagai client dan server. Oke, itu untuk jenis jaringan. Nah, masuk ke layer TCP/IP. iya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dipotong aja, Mas, nggak apa-apa. Oke, layar TCP/IP terdiri dari 7 lapisan ya. Di antaranya ada layer 1 itu fisikal, layer 2 itu data link, dan layer 3 itu network. Nah, kita akan bahas sampai 3 layer ini. Jadi kalau kita misalnya bekerja dengan mikrotik di jaringan, berarti mikrotik itu masuk ke layer yang ketiga. Layernya itu layer router atau routing. Karena fungsi daripada mikrotik itu sendiri adalah sebagai routing, merutingkan atau menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Nah, turun di bawahnya pasti ada turun ke data link atau di switch ya. Kemudian turun di bawahnya lagi ini fisikal itu bisa berbentuk perangkat keras, contohnya seperti kabel, kabel jaringan, terus hub gitu ya. Nah, itu juga kategorinya masih kategori di layer 1. Nah, kita lihat di sini perbedaannya untuk layer 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk layer 1 dulu, saya bahas untuk layer 1 dulu.
Nah, di sini dia device yang digunakannya itu, contoh device-nya itu dia hub gitu ya. Jadi kalau kita misalnya beli hub gitu kan, atau yang unmanaged ya, nah itu kan artinya hubnya itu hanya yang unmanaged kan. Switch itu ada dua, ada yang manageable, ada yang unmanaged. Nah biasanya kalau yang unmanaged itu kategorinya masuk ke hub gitu kan. Oh, Ya. Nah, data unitnya itu dia menggunakan bit gitu ya, data unitnya gitu kan. Ya, salah satu contohnya seperti ini, pembacaannya dia menggunakan biner uh, ini. bilangan biner gitu kan. Nah, ini kelemahannya itu biasanya dari sisi broadcast. Jadi semakin banyak traffic yang masuk ke jaringan, maka jaringannya uh, penuh, padat trafficnya Oh, pada. gitu kan. Dan kelemahannya lagi di jaringan hub itu dia tidak bisa sharing atau tidak bisa komunikasi antara dua segmen IP yang berbeda kelemahannya. Jadi contoh yang satu IP-nya 192.168.10.1, kemudian yang IP yang satu lagi 192.168.20. Jadi udah beda segmen, dia udah nggak bisa komunikasi. Itu bedanya. Nah, kalau di layer 2 itu disebutnya data link. Jadi data link itu perangkatnya itu switch. Nah, biasanya peruntukannya switch-nya yang manageable, yang bisa kita remote gitu ya. Nah, ini pembacaannya juga udah lebih canggih lagi menggunakan data unitnya frame. Nah, addressing-nya dia menggunakan MAC address. Jadi pertukaran datanya sudah menggunakan pembacaan datanya MAC address antar komputernya. Dan yang ketiga layer 3 itu network baru router. Data unitnya dia paket. Jadi satu router ke router lain dia mengirimkan paket data. Jadi yang dibacanya itu dia berupa IP address gitu ya, pembacaannya itu. Jadi contoh tadi 192.168.10 bisa berkomunikasi dengan 192.168.20 seperti itu. Yang lainnya saya akan nanti di praktek aja. Hanya yang jelas di sini perbedaan yang lainnya. Nah, jadi kalau konektivitasnya di sini, kalau hub tadi antar network yang sama, jadi satu jaringan gitu ya. Jadi contoh di sini saya punya IP-nya 192.168.10.2. Nah, ini kalau hub itu hanya bisa berkomunikasi dengan IP 10 juga. ya 10 juga 3 gitu ya. Nah, ini kalau hub. Tapi kalau misalnya switch juga sama. maupun router gitu ya. Nanti kita lihat di sini perbedaannya. Nah, sama ini juga antar network yang sama, hanya dia pembacaannya menggunakan MAC address, destination address. Jadi ini juga sama ya. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan network yang sama. Nah, kalau router itu dia bisa berkomunikasi dengan antar network. Jadi misalnya di sini saya punya IP-nya yang 23. Nah, kenapa bisa berkomunikasi antar jaringan yang berbeda? Karena dia punya tabel routing di sini. Nah, di sini kelebihannya itu dia punya tabel routing, menyimpan. Jadi di memorinya itu dia ada tabel routing IP tujuannya. Sehingga ketika kita panggil IP tujuannya yang tadi yang 20 ini 20.3 dia bisa berkomunikasi. Gitu. Oke, sampai sini kurang lebih sekilas saja saya menerangkannya karena fokus terhadap konfigurasi di sisi routernya. Nah, ini sebagai wawasan saja. Jadi perbedaan antara ketiga layer ini yang paling utama adalah kita mampu membedakan konektivitasnya dan perangkat apa saja yang ada di layer ketiga ini. Nah, untuk penjelasan detailnya nanti Mas Depa bisa dibaca aja ya. Baca aja ya. Fungsi layer ini tadi. Layer 3. Oke, kita masuk ke IP address, Mas. IP address itu singkatan dari Internet Protocol. Itu terdapat dalam network layer, itu layer ketiga tadi, yaitu di
router ya. IP address digunakan untuk pengelamatan suatu PC host secara logik ya. Jadi artinya ketika komputer kita konekkan ke jaringan, maka dia punya addressing atau punya alamat atau disebutnya adalah host gitu kan. Jadi Host, ya. yang ujungnya ini tadi, nah ini disebutnya adalah Host, host. ya. Ya. Nah kalau Host. yang ini digit ketiga ini disebutnya adalah networknya, network ID-nya gitu kan. Jadi IP address itu terdiri dari network ID dan host. Host. Ya. Terdapat dua jenis IP address, ada yang versi 4 sama versi 6. Untuk kebutuhan implementasi yang di lokal, kita cukup sih menggunakan yang IP versi 4 saja juga udah cukup gitu kan. Karena dia sudah menjangkau lebih dari sekitar 4 4 4 miliar. juta host gitu ya. Juta. Jadi kita bisa cukup lah sebenarnya untuk di lingkungan private gitu kan IP-nya. Kalau IP versi 6 biasanya digunakan untuk kebutuhan jaringan yang lebih luas lagi dia. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau kita mengenal IP address terdiri dari network ID, host ID, sama IP broadcast. Jadi ada 3. Jadi contoh misalnya saya punya IP seperti ini. 192.168.10.1. Nah, ini IP host ID-nya ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau yang disebut dengan network ID-nya, ini adalah yang 3 digit di sini. Pertanyaannya adalah IP broadcast-nya berapa? Biasanya IP broadcast-nya itu IP yang terakhir, atau IP yang di ujungnya. Jadi 192.168.10.255. Nah, ini saya sudah menggunakan IP kelas C ya. Jadi nanti di slide berikutnya ada perbedaan antara beberapa kelas-kelasnya gitu. Nah, bisa kita lihat, nah di sini. Kelas IP address berdasarkan kelas, jadi untuk implementasi digunakan ABC. Nah, kelas A digunakan untuk jaringan skala besar, kelas B untuk skala menengah, dan kelas C untuk skala kecil. Artinya berskala besar itu jika jumlah usernya memang sudah melebihi dari kelas C itu sendiri. Jadi nanti bisa dinaikkan ke kelas B. Begitupun kelas B sudah terpenuhi, naikkan ke kelas A gitu kan. Sedangkan kelas D itu dia peruntukannya untuk multicast, dan kelas E itu digunakan untuk alamat percobaan eksperimen. Jadi kelas D sama kelas E ini dia jarang ya untuk diimplementasi. Jadi banyaknya sih menggunakan A, B, dan C aja. Nah, kita lihat di sini beberapa kelas. Nah, seperti ini. Nah, ini pembagian berdasarkan kelas di sini. Nah, jadi kalau kelas A, nanti dia dimulai dari digitnya itu 24 bit block ya, 10.000 sampai 10.255.255. Itu masuk ke kelas A. Nah, number of address atau jumlah host yang terhubungnya bisa sampai 16 juta sekian hostnya. Kalau kelas B nanti dimulainya dari awalan 172.16.000 sampai 172.31.25.255. Nah, ini kurang lebih sekitar 1 juta host. Sedangkan kelas C yang umum yang nanti akan kita pakai ini 192.168. 0.0 sampai 192.168.25.25. Nah, ini jumlah address-nya 65.000. Nah, ini kan kita coba banyak kita bermain di kelas C. Oke, sebelum masuk ke IP public dan IP private, nah jadi nanti kalau kita berbicara kelas, berarti ada ini. Jadi saya di sini kan contoh ada kelas C. Saya punya IP kelas C ini 192.168 misalnya 2.1. Nah, nanti ujungnya biasa defaultnya itu ada prefix. Nah, di sini prefix. Jadi ininya yang slash itu disebutnya prefix. Oh, prefix. Ya. Prefix. Jadi ini tuh prefix itu sama dengan
subnet gitu ya. Kalau ini subnet mask. Subnet. Kalau di jaringan pernah dengar istilah subnet mask ya? Ya, ya. Subnet mask. Ya. Yang ini apa? 55255. Ya ini. Nah, sama digantikan kalau di Mikrotik itu dia menggunakan nantinya prefix gitu. Jadi penggunaannya pakai slash gitu. Slash berapa? Slash 24. Ya sama aja kalau kita menggunakan slash 24 berarti artinya dia subnet masknya 255.255.0 gitu. Kenapa harus 24 itu? Ini defaultnya. Jadi kalau kita berbicara kelas C itu defaultnya slash 24. Tapi nanti bisa kita rubah mau dinaikkan atau diturunkan gitu. Jadi ada rentang nilai. Biasanya kalau untuk kelas C itu mulai dari slash 24 nah, nanti sampai di bawahnya itu slash 20 plus 31. Ini rentang masuk ke rentang nilai kelas C gitu ya. Nah, tapi defaultnya dia di slash 24. Nanti kita bisa dilihat tabelnya. Nah, kalau kita berbicara kelas C slash 24, berarti di sini pertanyaannya adalah berapa jumlah hostnya. Nah, jumlah hostnya ini bisa langsung ditebak sebenarnya. Ini jumlah hostnya itu adalah 256 host. Kalau menggunakan slash 24 gitu ya. Nah, jadi rumusnya nanti di sini. Biasanya di sini kan 255 titik 255. Nah, di sini itu dia nanti dikurangi itu. Dibalik ini. Ini ininya apa penjelasan rumusnya gini ya, rumus. Nah, gitu. Jadi nanti yang nilai ujungnya ini yang dikurangi. 255 dikurangi 0 gitu. Jadi dapatnya adalah 256. Kenapa 256? Karena nolnya dihitung. Jadi kalau secara matematika kan 255 dikurangi 0 hasilnya kan 255. Nah, tapi kalau di jaringan nanti yang nilai nolnya itu dia dihitung gitu. Ini untuk network ID-nya. Jadi yang IP 256 host ini dibagi lagi. Jadi nanti yang satu host itu untuk broadcast, yang satu host, ada IP broadcast ya. Nah, IP broadcast. Kemudian ada IP hostnya juga. Sama satu lagi buat networknya. Jadi ada 3. Nah, IP broadcast-nya yang mana? Kalau kita larikan ke IP ini lagi. IP broadcast-nya berarti yang kita ambil yang ujungnya. Jadi IP broadcast-nya 192.168.2.255. Nah, ini disebutnya IP broadcast. Kalau IP host-nya ya bebas. IP host-nya mau berapa? Pokoknya mah dari 192.168.2.1 sampai di bawah 255 gitu, sampai 254. Nah, ini disebutnya 255 nggak termasuk. Karena 255 masuk broadcast. Broadcast-nya. Ya. Jadi kalau di klien itu nggak bisa dipasang IP 255. Itu diperuntukannya untuk IP broadcast gitu. Nah, kalau untuk di networknya berarti 192.168.2.0/24. Jadi setiap kali kita berbicara network gitu ya, pasti ujungnya dia 0 dan pakai prefix gitu ya. /24. Jadi kurang lebih seperti itu tentang IP address gitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita diimplementasikan di Mikrotik untuk penjelasan detailnya. Oke, di Mikrotik juga atau di jaringan kita mengenal 2 istilah, ada IP public sama IP private. IP private ya.
Untuk IP kelas C tadi, kelas A, kelas B, kelas C itu masuknya ke IP private. Sedangkan untuk IP public itu adalah IP yang didapat ketika kita berlangganan ISP. Gitu. Kebetulan di kantor Pak Rival Iya, ini. pakai ISP-nya apa? Telkom atau Eh, Telkom, Astinet. Astinet. Nah, biasanya Ada Astinet IndiHome itu, juga. oh ada dua Ada dua provider, ya, dua line gitu ya. provider ya. Ya, Biasanya kalau yang Astinet itu dia dapatnya IP public static. ya dapat, dapat ya, Betul, dapat betul itu. 3, 4 ya. Nah, Dapat 4 IP public static. Sedangkan yang IndiHome biasanya dia dapatnya dynamic gitu kan. ya, ya. Nah, kalau kita berbicara IP public sama IP private, berarti biasanya berbicara tentang komunikasinya. Nah, untuk berkomunikasi antara IP public sama IP private, kita menggunakan fasilitas yang disebut dengan NAT. Nah, di Mikrotik ada fasilitas NAT. Jadi NAT itu artinya Network Address Translation. Jadi bagaimana caranya supaya antara IP private yang ada di jaringan lokal di sini, gitu ya, nah bisa berkomunikasi dengan public IP yang di sini. Jadi contoh yang saya kasih warna merah ini dia IP public. Nah, IP public itu cuma satu. Bagaimana caranya supaya IP public satu itu bisa diakses oleh puluhan Di private. komputer yang ada di jaringan lokal? Maka salah satu caranya menggunakan NAT server, gitu ya, atau di Mikrotik disebutnya maskered, gitu ya, ininya, NAT-nya. Nah, jadi seolah-olah, jadi nanti IP yang ini disebutnya source address. Nah, jadi nanti di Mikrotik ada dua jenis NAT, ada source NAT sama destination. Jadi yang IP ini disebut source NAT, kemudian nanti menuju ke IP destination, yaitu ke IP ini. Sebelum menuju ke IP yang di sini, nah nanti dia masuk dulu ke router. Nanya dulu ke router, nanti ada diatur nggak NAT-nya. Kalau kata router misalnya, oh ya, NAT-nya sudah oke, sudah diatur. Nah, nanti dia diteruskan ke IP public yang di sini. Gitu. Kalau misalnya dari routernya, oh NAT-nya belum dikonfigurasi, berarti dia nggak bisa diteruskan ke internet. Makanya nggak bisa mengakses internet jaringan lokalnya. Seperti itu. Nah, itu disebutnya source NAT. Jadi IP tujuan atau IP sumber. Source NAT itu IP sumber. Sedangkan yang destination NAT-nya ya, Tujuan. IP itu tujuannya. Seperti itu. Nah, di sini jadi ada source NAT memiliki fungsi untuk mengubah source address dari sebuah paket data. Jadi dari IP private menjadi IP public gitu. Sedangkan destination NAT kebalikannya. Dia adalah sebuah NAT yang berfungsi untuk meneruskan paket dari IP public melalui firewall ke suatu host dalam jaringan. Jadi contohnya misalnya di kantor ada aplikasi web server. Nah, web server misalnya mau diakses dari luar jaringan. Nah, itu biasanya menggunakan teknik port forwarding. Jadi kita mengakses dulu IP publiknya, misalnya akses IP publik Astinet. Kemudian nanti dari router itu dibelokkan ke IP ke server gitu ya. Nah, itu contohnya disebut dengan destination NAT. Gitu. Oh, itu destinat ya? Ya, itu destination NAT. Jadi dari publik menuju ke lokal. Itu destination NAT. Sedangkan source NAT dari lokal menuju ke publik. Gitu. Forwarding-nya namanya. Port forwarding gitu. Nah, itu tentang komunikasi antara IP public dan IP private. Nah, oke, terakhir sebelum ke praktek kita masuk ke subnetting. Jadi tadi sekilas yang disebut dengan subnetting itu dia adalah bisa disebut dengan alamat IP didesain untuk digunakan secara berkelompok. Jadi ibaratnya menggunakan subjaringan, subnet. Subnetting juga ini bermanfaat sekali kalau jaringan yang kita olah itu banyak. Jadi IP-nya itu bisa kita bikin per blok. Kalau diilustrasikan nanti seperti inilah. Nah, jadi kalau diilustrasikan analogi subnetting itu seperti kompleks ya. Jadi kompleks itu terdiri dari nama jalan. Nah, nanti dari nama jalan itu nanti masuk lagi ke gang ya, atau ke blok. Misalnya kompleks Ciawi Tali. Masuk blok A, blok B, blok C gitu kan. Nah, nanti di tiap blok itu nanti ada rumah berdasarkan nomor.
gitu kan. Jadi jaringannya itu lebih mudah, routingnya itu lebih mudah kalau dibikin per subnetting. Jadi lebih cepat menemukan alamat. Nah, jadi subnetting itu kesimpulannya adalah proses pemecahan suatu IP dari jaringan besar ke jaringan yang lebih kecil. Dan tujuannya nanti mengurangi broadcast. Jadi kalau kita tidak dikelompokkan berdasarkan subnet, broadcast-nya semakin banyak. Gitu. Nah, perhitungan subnetting tadi seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan trafficnya kelas C, kelas 24, nanti awalannya ini, subnet masknya 255.2550, nanti jumlah IP-nya ini 256, tapi biasanya jumlah hostnya dikurangi 2. Jadi 2 ini nggak dipakai, yaitu buat network sama buat broadcast. Jadi nanti dikurangi 2 aja, 256 dikurangi 2, hasilnya 254. Kalau menggunakan slash 24. Kalau menggunakan slash 25, ujungnya bukan 0 lagi di sini, tapi ujungnya 128. Hanya rumusnya tadi 256 dikurangi 128. Jadi hasilnya 128. Nah, jumlah host yang bisa digunakan ya cuma 126 host atau 126 klien yang bisa terhubung ke jaringan. Semakin ke atas semakin kecil jumlah host yang diterimanya. Tapi jaringannya biasanya lebih cepat konektivitas antar jaringan. Jadi intinya itu penggunaan subnet mask ini supaya untuk jumlah ini ya IP ya. Ya, jadi mengkondisikan antara jumlah IP dengan kebutuhan di lapangan ya. Contohnya di kantor. Ya. Pemakai internet hanya 8 orang. Misalnya. Orang. Ya, misalnya contoh ada 8 orang. Kalau kita pakai prefix, yang 24 gimana kira-kira? Sebenarnya bisa saja, tapi mubazir. Bisa saja. Ya, artinya mubazir itu. Mubazir, banyak alokasi IP yang terbuang gitu ya. Gitu kan. Jadi kalau dianalogikan mah gimana ya? Kita misalnya mengadakan suatu pertemuan privat gitu ya. Tapi di ruangan ballroom gitu ya, yang di hotel. Nah, itu kan kurang efisien gitu kan. Nah, jadi kita sesuaikan aja kalau misalnya jumlah kliennya di kantor cuma 8, ya udah aja kita pakai slash 28 aja cukup ya. 16 aja. Tapi, ya. Apakah ada pengaruh buat ini nggak? Traffic, kecepatan dan sebagainya. Berpengaruh kalau untuk ke lokalnya. Ya. Betul, berpengaruh. Pengaruh. Jadi kalau nanti komunikasi antar server itu kan, klien sama server, kalau trafficnya lebih kecil itu broadcastnya kan bisa lebih kecil juga. Nah, nanti untuk kecepatan traffic datanya juga berpengaruh gitu. Jadi ya kalau dilihat klien, kalau misalnya di kliennya udah di atas 100, ya kita bisa naikkan ke slash 25 gitu kan. Jadi ini kelebihannya juga bisa memantau monitoring IP. Jadi IP mana saja yang akan kita kasih. Kalau misalnya Mas Rifa sebagai admin jaringan, jadi IP-nya itu benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan tertentu aja gitu kan. Jadi sudah tidak ada IP yang nganggur gitu kan. Itu kebutuhan subnetting itu seperti itu. Ininya apa? Manfaatnya. Tapi umumnya sih biasanya menggunakan slash 24. Jadi terkadang ya kalau di lapangan ya mau kliennya 8, kliennya 10, udah Pak tembak aja di gateway mikrotiknya itu pakai slash 24 gitu kan. Tapi ya menurut saya kalau jumlahnya kurang dari 100 ya lebih baik pakai slash 25 saja, ini lebih efisien. Maksudnya ke broadcast trafficnya lebih ringan gitu. Nah, kurang lebih itu untuk perhitungan subnetting. Jadi kita juga bisa menggunakan IP kalkulator untuk menghitung jumlah IP address. Ya, ini saya sedikit praktek dulu. Misalnya gitu, saya menggunakan IP kalkulator. Nah, di sini kita tinggal ketikkan aja IP kalkulator. Nah, di sini kita bisa hitung, ini mencari berapa sih jumlah host yang tersedia gitu. Nah, contoh tadi 192.168.2
0. Saya pakai slash-nya, anggap slash berapa? 26 gitu ya. Nanti kita tinggal dihitung aja. Nah, nanti ini kelihatan. Nah, address-nya langsung kelihatan di sini. Net mask-nya dia mulai dari 2525192, ini 26. Nah, network-nya langsung kelihatan seperti ini, network ID-nya. Kemudian broadcast-nya dia ngambil yang paling akhir, itu 63. Host terkecilnya mulai dari 1, host terbesarnya mulai dari 62 ya. Di total hostnya dia 62 host yang bisa dipakai di jaringan klien. Kalau kita naikin ke slash 25 misalnya. Ini di atas slash 24. Nah, kalau slash 25 nanti jumlah hostnya lebih besar lagi. Yaitu 128. 126. Totalnya 126. Gitu kan. Mulai dari 1 sampai 126. Broadcast-nya dia 127. Kita naikkan lagi ke atas. Misalnya 23 atau 23. Nah, 23 lebih besar lagi jumlah hostnya. Ini 510. IP-nya nanti dimulai dari 192.168.3.2.1 sampai 192.168.3.254. Jadi ini sudah beda subnet gitu ya. Tapi karena masih dalam satu ruangan ini, nah nanti dia masih bisa berkomunikasi gitu kan, subnettingnya. Jadi biasanya ini untuk kebutuhan tertentu sih dia naikin alamat IP-nya, dinaikin ke slash 23. Jadi biar nggak banyak gateway sebenarnya, itu tujuannya kalau di Mikrotik. Udah aja nanti di satu router itu karena kebutuhannya ada 500 klien, ya dia langsung bikin aja slash 23 gitu. Kan kalau slash 24, 256, karena nggak mau jadi dua network ID, udah dibikin satu network ID aja pakai slash 23 untuk mengcover kebutuhan ini gitu. Nah, ini bisa digunakan ini IP kalkulator ya untuk perhitungan subnet yang udah tinggal kita mainkan aja di sini slash-nya. Nah, ini tabel subnetting yang lebih jelasnya lagi sudah saya buatkan juga ininya apa. Nah, ini untuk kelas A, ini untuk kelas B. Nah, kelas A, kelas B, nah nanti di sini. Nah, ini ada. Ini untuk kelas A dari slash 8 sampai slash 15, untuk kelas B dari slash 16 sampai slash 23, untuk kelas C dari slash 24 sampai slash 32. Nah, tapi bisa saja nanti kita IP-nya menggunakan kelas C, tapi subnettingnya menggunakan kelas B nggak masalah. Karena tujuannya tadi untuk mendapatkan jumlah host yang lebih banyak. Ya, contoh tadi 192.168.10, tapi slash-nya saya di sini. Nah, ini kan masuk ke ranah kelas C ya. Nah, ini kelas C, tapi saya nanti subnetnya digunakan yang slash 22. Ini boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Jadi karena tadi untuk mengcover slash 22 berapa ini jumlah kliennya. Kita lihat di sini. 1000. Jadi kalau kita memang di kantor jumlah usernya hampir 1000, ya kita bisa gunakan yang slash 22 ini. Berarti nanti jaringannya jadi 2 ya? Mas ya? Bukan 2 lagi, lebih ya? Jaringannya gateway-nya 1, tapi nanti jumlah network ID-nya jadi 3. Ya, berapa? Iya, 3 kan? Ya. Coba kita lihat di sini di kalkulator tadi ya. Kita ganti slash 22. Nah, ini kan total hostnya 1022. Sedangkan network ID-nya nanti jadi mulai dari 192.168.3. Nah, di sini 3255.
sampai bentar. Ingin 001. Nah, ini mulai dari 0.1 sampai 192.1.3254. Ya, ini. Nah, jadi nanti ada tiga network ID. 192.168.0, kemudian 1, 2, 3, 4. Ada 4, Mas. 4 ya. Ada 4 IP. Network ID. Ya, jadi nanti ininya di bawahnya ya. Ini saya tulis di bawahnya 192.168.0.1 misalnya kan, nanti di bawahnya itu. Kemudian di sini nanti ada 192.168.1.1 gitu ya. Di bawahnya lagi nanti ada lagi 192.168.2.1. Di bawahnya lagi ada 192.168.3.1. Jadi ada 4 ininya, 4 alamat IP-nya. Nah, ini dari 0.1 sampai 3254 tentang ininya, tentang IP address. Karena dia jumlah hostnya ini segini, 1022. Nah, tapi jarang juga sih menggunakan sampai segini. Kalau untuk di jaringan LAN ya paling banyak juga slash 23 lah, 500. Jadi udah besar sebenarnya untuk implementasi. Oke, dan terakhir ini berbicara IP, nanti biasanya IP itu sendiri berbicara juga ketemu dengan port atau protokol. Jadi kita di dunia jaringan mengenal dengan 2 istilah protokol, ada TCP sama UDP, gitu ya. Kalau ya, jadi kalau secara perbedaannya sebenarnya UDP itu merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, gitu kan. Sedangkan TCP kebalikannya yaitu berbasis koneksi ya. Salah satu contoh ketika kita menggunakan aplikasi ya, membangun aplikasi. Nah, itu kan kalau pakai UDP kan kurang bagus juga gitu kalau pakai UDP. Jadi nanti putus tengah jalan, misalnya komunikasi datanya putus gitu kan, karena kan dia tidak berbasis connectionless gitu kan. Nah, maka dia pakai TCP, nantinya protokol komunikasi datanya. Nah, ini contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP, contohnya kayak DNS, domain name server, ini pakai UDP. Kemudian protokol-protokol yang lainnya juga sama gitu kan. Nah, tapi yang jelasnya untuk perbedaan TCP dan UDP itu dari sisi karakteristik aja sih, connection sama no connection. Nah, ini daftar port yang bisa kita gunakan untuk di jaringan. Jadi terdiri dari port 20, port 21 namanya FTP, port 22 namanya Secure Cell, SSH, port 23 Telnet, dan seterusnya. Termasuk VPN tadi ya, yang VPN dia menggunakan protokol PPTP, Point to Point Tunneling Protocol. Ini di port 1723. Jadi sangat banyak sekali port yang di komputer, tapi yang saya tulis di sini merupakan port-port yang umum, yang banyak digunakan. Oke, itu untuk sekilas tentang konsep dasar jaringannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2 dulu, pengenalan mikrotiknya. Sedangkan prakteknya nanti di sesi yang ketiga. Mikrotik itu sendiri terdiri dari 2 jenis, ada router OS dan router boot. Nah, perbedaannya kalau untuk router OS adalah kita seperti sistem operasi, jadi membeli softwarenya saja. Kalau router boot berbentuk fisik, tapi di dalamnya sudah ada router bootnya, router OS-nya juga gitu kan. Nah, seperti itu.
Jadi contohnya seperti ini, kita menggunakan routerboard RB750. Nah, dia otomatis sudah ada lisensi router OS-nya. Pertama kali dibuat sampai sekarang sih di lokasinya di Riga, Latvia, di Eropa Utara. Produsen software dan hardware router Mikrotik, disebutnya mikrotik.com. Dia mempunyai moto Mikrotik Routing the World tahun 1996 oleh John Trulli dan Arnis Austin. Ini nggak begitu ini, nggak perlu lebih detail. Nah, yang penting ini ke sini. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau untuk router board fisiknya seperti ini, kalau untuk router OS seperti ini fisiknya. Dan masing-masing dibedakan berdasarkan lisensi. Jadi ada level-levelnya. Ketika kita beli router board yang RB750, nanti bisa kita lihat di lisensinya di sini. Di sistem ada lisensi. Nah, di sini dia menggunakan level 4. Jadi level 4 ini nanti berkaitan dengan jumlah user yang bisa terhubung ke Mikrotik. Biasanya di atas 100 user. 100 user masih bisa mengakomodasi router ini. Tapi kalau udah di atas 100 user, harus dinaikkan ke level 5. Jadi ini lisensinya udah ada router buat ini. Oke. Nah, ini tipe-tipe Mikrotik yang tadi saya jelaskan. Nah, dia berdasarkan tipe Mikrotiknya juga ada RB951, ada RB433, gitu ya. Nah, nanti cirinya itu cuma berdasarkan kodenya saja setelah RB aja. Contoh di sini RB433. Jadi RB433 ini nanti 4-nya di sini menunjukkan seri atau kelas terbuat. Ya, jadi seri keempat di sini. Dan setelah seri itu nanti ada jumlah port Ethernet yang terhubung. Ini ada 3. Setelah jumlah port, biasanya di sini ada jumlah wireless. Ini ada jumlah wireless yang terhubung. Jadi port, ada seri, ada port, ada jumlah wireless. Kita bandingkan dengan RB yang ini, 95. Nah, 9 ini serinya. Kalau 5 dia jumlah portnya. Kalau 1 dia tergolong cuma ada 1 wireless, ya, 1 wireless gitu kan. Bahkan yang tipe-tipe lainnya kan sudah dilengkapi dengan port USB, kemudian ada tipe yang lainnya gitu kan. Hanya yang paling terkenal itu pokoknya 2 jenis saja. Mikrotik itu dibedakan berdasarkan arsitektur aja. Arsitektur itu berkaitan dengan prosesor. Jadi ada yang prosesor yang high level, ada yang middle, ada yang low end. Ya, kalau tipe-tipe lisensinya yang di level 5 itu bisa dikatakan middle prosesor. Jadi prosesornya lumayan lah gitu ya. Nah, kalau yang lisensinya udah di level 6, itu spek prosesornya lebih tinggi lagi. Jadi kalau untuk kantor, seperti contoh di Astripa sendiri jumlah usernya berapa? Total pengguna internetnya? Nggak menentu sih, tapi ada 2 jaringan kan. Jaringan Ya. pertama itu 30. Ya. Nah, 30. Yang jaringan kedua itu sekitar berapa ya? 40-an, 30-an lebih lah gitu. Jadi kalau ditotalkan jumlah pemakai sekitar 60 gitu ya, ada ya trafficnya. Ya, lebih lah. Ya, ya. Nah. Tapi 60 juga itu jarang bersamaan penuh gitu ya. Jadi dalam satu Jarang. dalam satu connection itu langsung 60 orang gitu kan bersama. Enggak, jarang. Ya. Nah, jadi kalau misalnya 60 sebenarnya dengan tipe RB750 udah masih bisa diakomodir gitu kan. Karena jumlahnya masih level 4. Level 4 itu kan masih menghandle 100, masih bisa. 100 masih bisa ya. Ya. Tapi kalau jumlah usernya sudah di atas 100, routerboardnya harus ditaikkan ke level 5. Ya minimal RB ini, yang tipe ini. Nah, yang ini,
modelnya ini. Ah ini punya saya yang gini. Oh, kalau ini mah RB 450, bukan RB Oh 450 750. ya. Kalau ini RB Oh iya 450. kayaknya. Ya Oh ini iya iya betul betul. lisensinya udah level 5. Oh iya iya. Yang ini saya punya ini. Ya, betul. Kalau ini mah Warna hitam ini. udah bagus ini. Saya juga Oh kalau udah bagus ya. implementasi yang seperti di kos-kosan gitu ya. Ini saya kadang rekomendasinya ke sini, ke Mikrotik Ya ya. 5 port dia. 5 port RB Ya. 450. Ya, kalau dulu sih RB 450G, kalau sekarang RB 450 GX. Ya, jadi ada gigabyte-nya, sudah support Cat 6 ininya apa portnya. Nah, jadi intinya dari tadi kita mengenal tipe-tipe mikrotik itu nanti kita bisa membedakan mikrotik berdasarkan arsitektur ya. Nah, arsitekturnya itu nanti dia berdasarkan prosesor. Jadi prosesornya ada yang menggunakan prosesornya MIPS B gitu ya. Arsitektur itu. Ini nama-namanya saja sih. Arsitekturnya MIPS B, SMIPS, Style, PVC, ARM. Nah, nanti berkaitan dengan tipenya. Jadi kalau yang menggunakan MIPS B itu dia tipenya ini. Ada CRS1, CRS2, ada RB seri 7, dan RB seri 9 juga masuk ke sini kalau nggak salah. Ya RB 9 juga masuk masuk ke MIPS B. Jadi kalau kita menggunakan prosesor yang middle sih. Kalau yang ini middle. Kalau yang SMIP, nah ini yang low end prosesornya. Jadi ini harga mikrotiknya di bawah rata-rata di bawah 500.000, masih dapat yang 300.000, 3,5. Ini kecil speknya. Kalau yang paling speknya paling tinggi biasanya di tipe arsitektur yang ARM. Ini RB 4011, kemudian RB 1100, RB 450 GX. Nah, ini udah prosesornya Ah, ya. lumayan tinggi. Yang RB 450G juga kalau nggak salah ke sini juga sih. Ininya tinggi prosesornya. Jadi sebenarnya kembali ke kebutuhan nih, kebutuhannya jumlah pemakai internetnya banyak nggak? Kalau jumlah pemakai internetnya banyak kan berarti otomatis Mikrotik harus bisa menghandle apa traffic. Nah, itu kebutuhannya juga kita harus dipertimbangkan untuk kebutuhan Mikrotiknya menggunakan tipe apa atau arsitektur yang mana. Untuk lebih jelasnya lagi berkenaan dengan arsitektur nanti bisa diakses di situs resmi Mikrotiknya di sini w.mikrotik.com Oh, biasanya di slash download. Nah, di sini udah ada ini. Jadi kita bisa mendownload router OS-nya sih. Kita bisa mendownload router OS-nya di sini, Mikrotiknya. Ini main paket MISB, misalnya MISB kita download untuk versi berapa. Nah, ini di Mikrotik juga router OS-nya ada 3 versi. Ada long term, ada stable, ada testing. Kalau untuk implementasi nanti disarankan menggunakan yang 2 ini untuk maksudnya untuk produksi ya, untuk dijalankan. Jangan menggunakan yang versi ini bahaya ya. Jadi maksudnya banyak feature yang belum stabil kalau yang di versi ini. Jadi yang paling disarankan lagi menggunakan yang long term, yang paling bagus itu. Ini sangat-sangat stabil, jadi sudah tidak ada lagi bugs. Karena oleh Mikrotik setiap kali meluncurkan versi terbaru, dia disebutnya beta. Nah, nanti udah beta disempurnakan, masuk ke stable. Nanti stable disempurnakan lagi, dia masuk ke long term. Ya, seperti saya aja, Mikrotik saya ini, saya masih menggunakan versinya sebentar. Saya cek dulu ya. Oh, saya masih menggunakan stable. Maksudnya boleh. saya belum upgrade ke long term gitu kan. Kalau pengen lebih stabil, biasanya saya harusnya ke long term gitu kan. Maksudnya di long Itu term itu jarang ada masalah ininya. kalau di upgrade gitu berarti gimana nanti? Tinggal upgrade aja ya, Mas? Ya, yang penting syaratnya mikrotiknya terhubung ke internet dulu Internet. ya. Terus nanti kita tinggal masuk ke menu ini kan sistem. Di sini ada paket. Nah, cek for update. Kebetulan ini mikrotik saya kan belum saya konfigurasi masih kosong. Jadi ini error.
tidak terhubung ke internet. Nah, nanti kalau terhubung ke internet, nanti di sini ada pilihannya. Nanti mau di-upgrade kemana dulu? Misalnya mau di-upgrade ke long term, nah, kita pilih long term aja. Nah, long term terus nanti check for update. Nah, nanti dia biasanya akan otomatis ada versi terbarunya di sini, long term ini. Hanya perbedaannya kalau long term ini dia versinya lebih, maksudnya karena dia sangat-sangat powerful, jadi perkembangannya nggak terlalu, terbarunya versi terbarunya agak lambat gitu kan. Jadi misalnya 645 masih 644 gitu. Tapi dari sisi kestabilan lebih bagus. Sebenarnya yang perbedaan upgrade dan ada istilah kita mengupgrade itu kan kalau kita membutuhkan feature tertentu di Mikrotik. Misalnya di tipe versi yang saya pakai di sini kan tadi 645 ini. Nah, di 645 misalnya belum ada feature Mikrotik untuk firewall khusus memfilter uh, kids atau anak-anak misalnya kan. Ya. Nah, kita butuh itu, ternyata ada di versi yang di atasnya, berarti kita upgrade. Tapi kalau misalnya kebutuhannya tidak ke sana, menurut saya selama mikrotiknya jalan bisa mengcover kebutuhan, ya kita pakai yang lama juga nggak apa-apa gitu kan. Hanya saja biasanya kan kelemahannya itu dari sisi security aja. Jadi kalau biasanya kalau mikrotik kita upgrade, itu security-nya lebih bagus, lebih meningkat ya. Jadi memperbaiki bugs-bugsnya. Kalau dari versi 645 ke atas, security-nya sudah lumayan lah, sudah bagus gitu. Asal jangan menggunakan versi 5 saja gitu kan. Versi 5 kan masih kurang bagus dari sisi security-nya. Baik, itu untuk penjelasan tentang arsitektur. Kemudian untuk portnya, pastikan kalau kita sudah konfigurasi nanti anggaplah ada 5 port ya. Ada 5 port, nanti yang port 1 ini biasanya untuk ke internet. Ini koneksi yang ke internet, nanti port 2 sampai port 5 ini untuk ke LAN. Tapi sebenarnya bisa di mana saja sih. Yang ke internet itu tidak hanya ke satu, boleh saja nanti 2 juga di internet boleh. Nggak ada patokan, hanya untuk kalau ISP-nya cuma satu line, ini disarankan ya udah port 1 aja yang untuk ke internet. Tapi lebihnya sih bebas gitu. Nah, materi yang akan kita bahas di pertemuan sekarang hanya sampai ke internet gateway. Jadi prakteknya nanti sampai ke internet gateway. Tidak sampai ke materi bandwidth. Nanti untuk bandwidth management mungkin di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kita akan bahas tentang bandwidth management. Fungsi dan implementasi Mikrotik. Nah, kenapa Mikrotik disebut dengan all-in-one atau satu perangkat memiliki fitur yang lengkap? Karena router yang versi yang tadi, yang saya katakan tadi yang low budget pun misalnya versi Half-Life. Nah, fiturnya sama saja. Jadi dia bisa ada bandwidth management, ada firewall, ada hotspot, ada bisa VPN gitu. Yang membedakan hanya dari sisi spek hardware-nya saja. Nah, mungkin beda dengan tipe yang lain. Kalau tipe Mikrotik, misalnya vendor yang lain ya, misalnya vendor yang lain kan biasanya satu perangkat diperuntukkan untuk satu kebutuhan. Jadi kalau untuk internet gateway nanti serinya pakai seri A gitu. Untuk bandwidth management nanti pakai seri yang lain. Tapi kalau di Mikrotik satu perangkat all in one ya. Jadi bisa untuk semua feature ini bisa kita gunakan. Oke. Nah, ini contoh-contoh topologi jaringan Mikrotik yang dibangun atau yang pernah diimplementasikan. Nah, nanti kita prakteknya menggunakan yang ini aja. Topologi yang standar aja. Nah, jadi aja kita praktek untuk hari ini. Nah, jadi koneksinya mulai dari internet, di sini ujungnya di sini di internetnya. Masuk ke modem. Ya, masuk ke modem ya, dari internet pasti masuk ke modem. Nah, dari modem nanti narik satu kabel
masuk ke ETH 1 mikrotik. Mikrotik. Betul. Nah, dari ETH mikrotik, anggaplah di ETH 2, kita ambil lagi kabel masuk ke switch. Tapi kalau nggak ada switch ya nggak apa-apa, nanti masuk ke komputer langsung. Jadi dari komputer itu bisa terhubung ke internet. Tapi kalau komputernya banyak ya harus mau tidak mau harus pakai switch di sini. Dari switch jadi Kalau dua line langsung masuk aja ke mikrotik lagi ya. kalau Dua line, kalau dua misalnya. line jadi masuk ke mikrotik. Nanti di sini ada satu ESP lagi ya. Misalnya Ya, Akinet. ya, gitu. Nanti masuk ke ETH 2. Jadi ETH 1 untuk line 1, ETH 2 untuk line 2. Nah, ETH 3-nya nanti untuk masuk ke LAN gitu. Nah, nanti kita kalau ada dua line itu harus ada feature yang namanya failover. Jadi ketika salah satu ISP mati bisa di backup. Ada yang namanya failover. Oh, failover, iya, ya. Failover ya. Jadi salah satu down atau off nanti bisa langsung di backup oleh ISP yang lain. Pernah kejadian nggak Mas kalau di kantor Askinet dan IndiHome ada yang salah satu yang putus? Kalau Askinet nggak pernah sih. Oh, lancar berarti dua-duanya stabil. Lancar. Gitu. Ya. Stabil. Tapi kondisi sekarang memang sudah di setting failovernya di mikrotik. Belum ngerti juga. Oh ya, itu tuh masing-masing line itu dalam masuk ke satu mikrotik semua atau beda? Yang masuk ke mikrotik itu line Astinet. Oh, Astinet aja. Yang IndiHome berarti tidak pakai mikrotik ya? IndiHome nggak pakai mikrotik. Oh iya, berarti nanti kebutuhan nantinya harus bisa digabungkan ya? Bisa ya. Jadi, iya gitu. Digabungkan, jadi ketika salah satu down, iya, gitu. user yang lain masih bisa connect menggunakan ISP gitu ya. Boleh. Nanti kita ada di materi tentang failover materinya. Oh iya. Nah, baik itu topologi ininya Mas ya untuk prakteknya. Nah, nanti kita lihat di sini sebelum masuk ke praktek, kita lihat dulu di modul kedua. Soalnya ini materi praktiknya itu ada di modul kedua. Nah, di sini. Nah, di sini kita udah langsung praktek. Nah, ini topologi yang tadi sebenarnya. So, ini topologi yang tadi juga. Nah, jadi kita harus tahu dulu cara mengkoneksikan mikrotik ke internet. Nah, di sini ini fundamentalnya. Jadi kalau kita nanti mau mengkonekkan mikrotik ke internet, kita harus tahu dulu 5 metode ini. Jadi biar mikrotik bisa terhubung ke internet. Apakah mau menggunakan metode yang pertama, routing static, atau disebutnya default route, atau mau menggunakan metode kedua, DHCP client, atau mau menggunakan ketiga, PPOX client, keempat wireless repeater, kalau yang kelima PPP client. Yang metode yang sering paling umum digunakan ini metode yang pertama. Nanti kita pakainya. Routing static. Kalau metode yang kelima ini PPP client kalau sumber internetnya itu menggunakan USB modem yang 3G, 4G gitu. Oh iya, tahu. Nah, ini menggunakan metode yang kelima ini. Kalau metode yang kedua, ketiga, keempat ini opsional sih, tergantung kebutuhan. Seperti itu. Tapi yang umum digunakan nanti kita pakai yang ini aja. Pakai yang routing static. Nah, ini step by step-nya saya sudah jelaskan juga di modul. Sekarang tinggal langsung praktek saja. Materinya. Jadi skenario yang pertamanya begini. Jadi yang pertama nanti Mas Rifa lihat saya demo dulu ya. Demo dulu. Nah, nanti selanjutnya Mas Rifa yang remote saya lewat TeamViewer gitu. Jadi nanti yang Mas Rifa yang nyoba. Dia nanti saya melihat mikrotik yang di sana. Oke, kalau sudah saya close dulu ya ininya. Nah, ini anggaplah saya belum punya aplikasinya. Jadi pertama kali kita harus mendownload yang namanya Winbox. Jadi Winbox ini adalah aplikasi untuk mengakses mikrotik.
Nah, cara mendownloadnya ada di situs tadi, di situs Mikrotik di sini. Nah, nanti kita download. Jadi masuk ke www.mikrotik.com, download. Nanti kita pilih di sini Winbox. Pasti ini adalah Winbox terbaru. Nah, ini kita download. Nah, kita download aja. Nah, sudah, kita buka, nanti kita running. Mikrotik saya sudah terhubung ke Ether 1 internet, ke Ether 2-nya ke komputer, ke PC ini. Nah, di sini ketika kita mau mengakses Mikrotik, ada dua pilihan ya. Mau mengakses berdasarkan MAC address atau menggunakan IP address. Tapi pertama kali Mikrotiknya kita setting sih harusnya menggunakan MAC address dulu. Karena komputer kita IP-nya belum, masih kosong. ya IP-nya masih kosong. Ini udah di reset, maksudnya Mikrotiknya udah di reset. Jadi kita login menggunakan MAC address ini. Password defaultnya untuk username-nya admin, passwordnya tidak ada password alias kosong. Jadi kita langsung connect aja. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah masuk ke interface-nya Mikrotik. Gitu. Menu Mikrotik sangat banyak sekali. Yang pertama kali kita lihat itu di menu interface dulu. Nah, di menu interface ini nanti ada dua Ethernet yang harus kita setting, yaitu Ether 1 yang mengarah ke internetnya sendiri, dan Ether 2 yang mengarah ke LAN. Nah, ini harus dikasih nama. Jadi Ether 1-nya saya kasih nama di sini adalah WAN atau internet ya. WAN boleh internet bebas. Nah, biasanya saya disertakan juga Ether 1-nya. Jadi Ether 1-nya disertakan juga. Nah, yang Ether 2-nya saya kasih nama juga disebutnya adalah LAN. Nah, Ether 3, Ether 4, Ether 5 ini nanti kita konfigurasi sesuai kebutuhan saja nantinya. Karena kebutuhannya cuma 2 port ini ya berarti kita konfigurasi cuma 2 ini. Nah, itu step yang pertama. Jadi memberi nama interface, yaitu nama Ethernet. Ethernet yang akan kita gunakan sebagai penghubung jaringan. Oke, yang kedua, setelah ini disetting, masuk ke menu IP address. Nah, kita mau membuat IP-nya, IP gateway-nya. Ini gateway untuk kedua interface ini. Gitu. Ini kita tambahkan. Ya, ada tombol plus kita tambahkan. Nah, ini kita tambahkan di sini IP-nya. 192.168.1. Misalnya 9. Nah, pertanyaannya kenapa saya mengetikkan alamat IP ini? Karena kalau kita lihat dari topologi di sini, IP modem saya segmennya networknya adalah 11. Jadi interface yang mengarah ke Ether 1 itu harus satu segmen dengan IP modem. Jadi yang pertama kali kita lihat itu sebelum nyeting Mikrotik, pastikan dulu IP modemnya berapa. Baru kita setting. Karena ini IP-nya 11, berarti saya langsung setting di sini IP-nya 19. Ya bebas sih mau 12 gitu. Yang penting asal jangan 11 lagi. Kalau 11 lagi berarti bentrok. Nanti IP-nya dengan IP modem. Ya. Nah, ini saya Ether 9. Kemudian interface-nya saya pilih Ether 1 ya. Karena ini yang ke internet. Kalau sudah kita pilih. Nah, jangan lupa ininya pakai /24 ya. 24. Karena networknya portnya ke 24 untuk modem. Nah, otomatis seperti ini. Nah, untuk yang ke LAN-nya hampir sama caranya, bebas. Di sini kita ketikkan aja 192.168, hanya dibedakan. Di sini saya pakai IP misalnya 10. Klik 1/. Nah, jadi jangan pakai 11 lagi karena 11 udah dipakai untuk yang ke Ether 1-nya. Kalau yang untuk LAN-nya nanti pakai beda segmen juga di sini. Ini Ether 2.
Nah, kita lihat ya, kalau lupa misalnya kita tidak menggunakan slash 24, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini networknya balik lagi ke IP dia sendiri, atau disebutnya Oh iya, iya. ada IP loopback, sehingga yang menyebabkan gateway-nya tidak jalan atau error. Jadi kesalahan pertama kali mengkonfigurasi mikrotik biasanya lupa memberikan prefix. Jadi di sini harus pakai prefix. Oke, IP address sudah. Sekarang kita masuk ke langkah ketiganya, yaitu memberikan alamat DNS. Nah, Yes, ya. jadi supaya mikrotik atau supaya klien bisa browsing. Jadi alamat DNS-nya harus kita kasih di server DNS. Kita bisa menggunakan alamat yang Open DNS. Jadi kalau tahu DNS ASCII.NET, lebih baik pakai DNS ASCII.NET-nya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, kita pakai yang Open DNS. Ada dua Open DNS, yang primary sama secondary. Nah, yang Google ini DNS Google 888, 8844. Ini aja. Terus di posisi ini bisa di checklist, bisa nggak. Kalau kita checklist, berarti nanti artinya mikrotik ini dijadikan sebagai DNS server. Jadi IP-nya mikrotik jadi DNS server. Dibaca di kliennya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak aktifkan ini, kliennya harus mengetikkan lagi IP ini. Tuh. Saran saya di checklist aja. Jadi biar mikrotik ini sebagai DNS server juga. Nah, itu step yang ketiga. Yang terakhir, step yang keempat, kita membuat default root-nya. Kita membuat default root, masuk ke IP root. Nah, di sini kita tambahkan default root-nya yang mengarah ke IP modemnya. Destination-nya adalah ke IP modem. Maaf. Destination-nya adalah 00. Gateway-nya ke IP modem. Nah, maksud daripada IP 000 ini adalah IP yang mengarah ke semua IP yang ada di internet melalui gateway modem ini. Gitu. Nah, seperti ini Mas ya. Ini udah reachable. Artinya saya sudah berhasil terhubung ke internet. Jadi kalau kita tes di sini, saya ping ke Google. Nah, ini udah connect. Artinya mikrotik yang saya gunakan sini sudah terhubung ke internet. Gitu. Kita ping lagi ke detik.com misalnya. Nah, ini bisa ping. Ya ada timeout satu adalah. Itu gantung jaringannya. Nah, kalau misalnya saya sedikit ada troubleshooting, misalnya troubleshootingnya ininya saya matikan dulu ya. Routing tabelnya sama saya off dulu. Seperti ini. Kemudian saya coba ping lagi. Ping google.com. Nah, nanti muncul pesannya di sini adalah no route to host. Jadi artinya mikrotik ini tidak menemukan gateway yang dituju. Yang gateway yang keluarnya kan lewat pintunya itu pintu modem. Jadi di sini. Nah, ini jadi ketika ada client request ke mikrotik di sini, karena mikrotik gateway-nya tadi belum diaktifkan atau di disable, dia nggak berhasil menemukan IP address ini sebagai jembatan untuk menuju ke internet, sehingga muncul pesannya adalah no route to host. Gitu. Berarti, maaf Mas, saya potong sebentar. Ya. Berarti root ini bisa ditambah lebih dari satu ya? Bisa. Kalau kita bisa. Kalau kita bisa punya beberapa modem, ya bisa gitu kan.
Misalnya Kayak tadi, model, misalnya saya dua line tadi misalnya. ya, dua Line, lain. Betul. cara cara membedakan apa jaringan ini ke gateway ini dan gateway yang satu lagi gimana di route ini, Mas? Ya, jadi nanti nanti kita harus tahu dulu IP modemnya berapa ya. Jadi contoh di Ya sini kan bisa, IndiHome ya. ya Modem ya di home IndiHome itu. dia IP-nya 11 kan. Ya, Nah, terus nanti berlangganan lagi Astinet. Kalau ya, Astinet biasanya sih langsung IP public ya ininya. misalnya Kita ya langsung IP. misalnya Nah, jadi dua satu misalnya ya, gitu. jadi kita tambahkan aja di sini. Ini kan IndiHome. Saya kan ini Ya, kasih komen, misalnya ini lain IndiHome. Nah, terus nanti kita colokin lagi misalnya yang lain Astinet ke port 2 kan. ya misalnya. Nah, tambahkan lagi aja di sini. Destination-nya 000+0, nanti gateway-nya adalah 192.168.2.1 gitu. Nah, tapi Nah, yang mengarah jaringan yang mengarah ke 21 dan jaringan yang tadi gimana menentukannya? ya, jadi nanti untuk menentukan apakah eh, jaringan LAN-nya mau diarahkan ke 2 atau Ya 1, itu. nanti kita pengaturannya di Mangle. Nanti. Ya, Oh, nanti nanti itu. di Oh ya. Mangle. Jadi Ya ya. ada fungsi yang namanya MAC connection. Jadi koneksinya mau diarahkan ke mana nih, ke gateway mana klien itu Ah gitu. itu. Nah, jadi yang Oh, jelas, kalau yang jelas untuk setting awalnya sih di sini dulu gitu. oh sini dulu. Oke oke. Ada dua Siap siap. gateway, ini lain hanya ASP.NET. Nah, nanti di pertemuan keberapa ya? Ke pertemuan kelima lah. Nah, pertemuan kelima atau keempat kita membahas tentang connection, penggunaan Mangle gitu. Nah, itu apa intinya. Nah, tapi untuk pertemuan sekarang saya belum belum ke sana dulu materinya. Jadi Ya, pemahaman di fundamental dulu. Nah, oke, ini udah berarti internet udah connect lagi ya. ya. Nah, sekarang pertanyaannya klien sudah bisa terkoneksi atau belum di sini? TMD. Nah, ini sebenarnya karena komputer sayanya menggunakan dua koneksi internet, yang satu ke mikrotik, yang satu langsung ke modem. Jadi ini koneksinya saya udah connect gitu kan. Connect. Nah, karena ini untuk mengcover Zoom ini. Iya Jadi iya. paling menggunakan eh, dua line Iya yang iya. dari modem. Sebenarnya kalau realnya ketika kita konfigurasi di tempat, sebenarnya ini belum bisa connect, belum bisa connect Karena karena kita belum men-setting pertama IP address, kemudian yang kedua NAT. Ada dua langkah lagi yang harus kita setting. Pertama kita setting dulu adalah IP address kliennya. Jadi contoh di sini balik lagi ke topologi. Nah ini kan anggaplah IP address yang di sini IP-nya 192.168.1.1.3. Dia mengikuti gateway yang ini, yang yang LAN-nya ya. Nah, kita harus setting dulu IP-nya, IP IP address-nya. di klien ini, di klien. Tuh. Oh iya oke oke. Paham. Nah, ini misalnya Ethernet. Nah, ini misalkan. Ini saya setting dulu. Ya, ini aja. Secara cepat aja. Nah, ini Ether 2-nya kita setting dulu. Nah, ini Ether 1 ini yang modem yang kebetulan kan di komputer saya ada dua Ethernet. Iya, iya. Nah, yang satu ini ke modem, kabel langsung ke modem, jadi udah dapat IP segini. Udah dapat IP ini dari modem ini IP-nya. Gitu. Nah, kalau yang ini ya ini dari mikrotik, yang Ether 2 ini dari mikrotik. Saya setting dulu. Oke, 192.168.10.3. Nah, gateway-nya adalah ke mikrotiknya.
DNS servernya nanti karena tadi udah allow remote request-nya udah diaktifkan, saya setting lagi 10.1. Jadi cukup seperti ini. Oke. Nah, ini dia langsung otomatis connect. Nah, ini dia ada langsung networknya connection. Nah, jadi kalau udah seperti ini, nanti yang ini di disable pun nggak jadi masalah. Ini di disable pun nanti karena ini network ini udah connect. Connect ya. Nah, ini udah connect. Nah, di Micro 3 bisa kita lihat ya, kliennya ya. Kita bisa masuk ke menu torch. Jadi di ini ada torch di menu tools. Nanti ada torch. Nah, ini kita lihat aja ininya. Ether 2. Nah, nanti source address-nya misalnya kita lihat start. Nah, ini udah ada klien. Nah, di sini kelihatan. Tapi cuman baru satu klien yang terlihat. Torch ini fungsinya untuk itu ya Mas ya? Untuk monitoring ada berapa Traffic gitu klien? Ya, ada berapa klien yang terkoneksi ke traffic kita. Kemudian ada berapa ininya apa? Transmit receive yang dia ini. Di sini kan ada kelihatan bandwidth-nya. Nah, bandwidth-nya. Nah, di sini TX. TX, Oh, TX. Kalau TX itu berarti transmit, dia untuk upload. Kalau RX itu dia receive untuk download. Ya, TX sama RX di kelihatan. Kalau misalnya kalau klien itu lagi download, download full, ini dia kelihatan berapa mega sedang pakai gitu. Jadi kalau ini kan kebetulan saya nggak ada aktivitas apa-apa, jadi cuma sedikit aja. Ini. Jadi kita bisa menggunakan torch untuk melihat aktivitas klien. Jadi artinya Mikrotik saya sudah terhubung ke internet dan jumlah klien yang ada itu cuma satu. Seperti itu. Nah, jadi dari topologi ini kesimpulannya adalah sudah berhasil kita mengkonekkan klien ini ke internet melalui router Mikrotik. Nah, hanya tadi satu lagi yang belum kita setting adalah NAT-nya. Jadi kalau IP admin sudah disetting, jangan lupa di sini IP firewall, kemudian nanti kita pilih di sini NAT-nya. Nah, NAT tambahkan. Nah, parameter yang harus kita setting di sini chain-nya adalah source NAT. Source NAT. Ya. Kemudian nanti masuk ke menu action adalah mask period. Nah, cukup dua aja ini. Ini cuma setting chain-nya source NAT, kemudian action-nya adalah mask period. Rate-nya apa, Mas? Gimana? Mask period ini apa? Mask period itu tadi fungsinya ini untuk kalau secara bahasa artinya menopekkan, menyamarkan. Jadi menyamarkan IP private yang ada di LAN itu supaya bisa terkoneksi ke internet, menjadi seolah-olah menjadi IP public. Gitu. Jadi jenis daripada source NAT-nya itu dia adalah mask period. Jadi menyamarkan IP private-nya yaitu IP 3, 10.3 supaya bisa berkomunikasi dengan IP public. Itu fungsinya, chain-nya. Jadi sebenarnya action di sini sangat banyak sekali ya. Action di sini ada destination NAT, ada masquerade gitu kan. Tapi nanti untuk kebutuhan source NAT yang khusus gitu kan. Tapi biasanya kalau untuk kebutuhan mengkonekkan dari lokal ke publik ya cukup dengan ini adalah itu aja. Ya, cuma dua ini aja parameter yang disetting. Source NAT sama action-nya adalah masquerade. Nah, jadi kalau udah seperti ini ketika saya matikan contoh di kasus lainnya. Nah, ini saya yang koneksi ini saya matikan aja. Ya. Nah, ini kan saya ada dua koneksi.
Iya, iya. Ada koneksi network 2 sama network 3. Iya. Ini kan sama-sama jalan nih. Ini saya pengen Iya. supaya kelihatan bahwa saya menggunakan traffic yang dari mikrotik Iya, dari iya. sini. Berarti ini kan saya harus matikan kan, Kan harus dulu. off, harus Iya. off kan. Nah, ini saya coba Iya. disable dulu. Saya disable. Jadi saya murni menggunakan traffic yang network 3 gitu trafficnya. Coba kita lihat di sini IP config. Nah, ini IP-nya saya sudah menggunakan IP 10.3 lagi. Jadi tidak menggunakan IP yang dari modem. Karena IP yang dari modem sudah saya disable. Gitu. Jadi sekarang saya murni menggunakan jaringannya langsung ke mikrotik. Ya. Seperti itu. Jadi ketika saya ping di sini pun pasti dia otomatis udah jadi ping google.com. Nah, ini maksimalnya karena tadi saya menggunakan /24. Jadi IP address yang bisa saya pasang ini di sini sampai 254. Nah, ini kan saya pakai /24. Jadi nanti di kliennya bisa maksimal sampai 254 di settingnya. Kalau di sininya slash-nya lebih kecil, misalnya 25, kalau pakai IP 192.168.10.254, saya sudah nggak bisa. Karena di bawah tentang nilai ini gitu kan. Di luar tentang nilai yang /25. Tapi karena ini masih pakai /24, saya ganti IP ke 254 juga bisa, nggak apa-apa. Nah, jadi intinya dari materi internet gateway ini, metode yang pertama kita lakukan ini materi ini, Mas. Tes dulu ya. Nah, di sini pakai routing statik. Statik.